Zakat, infak, dan sodakoh disebut oleh para ulama sebagai ibadah ijtimaiyah, ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah yang punya dampak ekonomi dan sosial, ibadah yang punya fungsi sangat strategis sebagai bangsa yang sedang berjuang mengatasi keterbelakangan, kemiskinan, dan juga sebagai bangsa yang kerap kali dilanda bencana dan musibah. Bapak Ibu hadirin, tujuan hidup seorang muslim itu dua. Tujuan jangka pendek namanya fid dunya hasanah. Tujuan jangka panjang namanya wa fil akhirati hasanah. Untuk mencapai tujuan itu kita mau ke loteng, harus punya tangga, alat yang bisa menyampaikan kita ke loteng. Adanya alat itu jadi wajib, karena wajibnya kita sampai ke loteng. Kalau tujuan kita mau mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita harus punya alat untuk mencapai itu. Apa alatnya? At-Taubah 111 menjawab, ada dua alatnya. Pertama amwal, yang kedua anfus. Amwal, anfus. Anfus itu kekayaan yang ada dalam kepribadian. Jabatan, wewenang, konsep, pemikiran, skill, keahlian, kemampuan. Itu anfus namanya. Amwal adalah bentuk-bentuk materi yang kita kuasai. Tanah, kebun, pabrik, peternakan, dan sebagainya. Semua bentuk materi yang kita kuasai itu disebut amwal, harta benda. Baik harta maupun diri, alat untuk mencapai tujuan. Karena dia alat, maka dia harus diperalat. Dia bukan tujuan. Kalau alat dijadikan tujuan, maka kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Jadi harta, diri kita cari, kita upayakan dengan berbagai cara yang halal, tapi setelah dapat, dia cuma sekedar alat. Untuk apa? Jangka pendek mencapai fid dunya hasanah, dan jangka panjangnya mencapai wa fil akhirati hasanah. Nah, oleh karena itu, di dalam Islam, hak milik pribadi tetap diakui, tapi harus berfungsi sosial. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata-kata zakat itu sebanyak 32 kali dimuat. Maka malah kalau dikaitkan dengan infak, sodako, memberi makan fakir miskin, tidak kurang di 115 tempat dalam Al-Quran itu. 115 ayat. Bandingkan, sholat sekitar 65 ayat, puasa sekitar 13 tempat, 13 ayat, haji sekitar 10 kali saja dalam Al-Quran dimuat itu. Ini artinya kesalehan sosial tidak kalah nilainya dengan ibadah dalam bentuk kesalehan pribadi. Haji 10 kali dimuat, puasa 13 kali, sholat dalam berbagai bentuk kata sekitar 65 kali. Tapi zakat, infak, sodako, kepedulian, memberi makan fakir miskin, tidak kurang sekitar 115 ayat bercerita tentang itu. Jadi kalau begitu, kesalehan sosial tidak kalah pentingnya dengan kesalehan pribadi. Sholatnya bagus, sujudnya benar, tetangganya sebelah kelaparan, cicing wae pura-pura tenyaho. Itu kesalehan pribadi tidak berdampak pada kesalehan sosial. Boleh jadi kita yang 4-5 kali haji ke Mekah terganjal masuk surga karena di sebelah rumah kita ada yatim piatu merintih kelaparan. Kita tahu, kita mampu, dan kita diam saja. Kesalehan pribadi yang tidak diterjemahkan ke dalam kesalehan sosial.
kurangnya kepekaan kita itu terhadap saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah dan sebagainya dan sebagainya. Inilah perlunya mengangkat kesalehan pribadi menjadi kesalehan sosial. Dan itu bagian dari terjemahan ibadah-ibadah yang membentuk pribadi tadi. Sehingga ada kepekaan, ada empati, ada keinginan berbagi, ada keinginan untuk berbuat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Mari kita lihat apa perlunya zakat dalam hidup kita ini. Hikmah zakat. Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mensucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir dan pelit, tamak dan rakus. Karena kalau kita sering memberi, maka secara otomatis sifat kikir hilang. Ya, dan sifat kikir sudah sering kita bilang, bakhil, pelit, ini semua apapun bahasanya, semua ini buruk bagi kejiwaan. Karena akhirnya orang tidak menginfakkan untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, membantu orang-orang miskin dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan, kesialan, dan yang terampas haknya. Yang ketiga, menegakkan kemaslahatan umum yang menjadi pondasi kehidupan umat dan juga kebahagiaannya. Artinya dengan zakat yang dikumpul banyak, dibagi-bagikan kepada orang dan diselesaikan perkara-perkara yang sedang ada masalah dihadapi oleh banyak masyarakat, maka jadi hiduplah ya kehidupan tersebut. Jadi baiklah